Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. As-saut ya akhi kabir huna kan fil kharij faqat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr 28 Maret 2024 dan kita masuk kepada hari yang ke-18 dari Ramadan. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan qiraah asyarah pada surat Al-Insan, dan alhamdulillah telah kita masuki kepada akhir pembahasan kita surat Al-Insan dari ayat yang ke-13. Maka sekarang kita cukupkan di sini sampai ayat ke-13 pertengahan, dan sekarang kita masuk kepada kajian-kajian dari Imam Al-Qiraah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian usul qiraah surat Al-Insan dari qiraah Ibnu Katsir. Maka ini yang akan kita bahas, dan di hari yang akan datang sesuai qiraah dari imam qurra yang lainnya. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada surat Al-Insan dari pertama sampai ke-12 dari periwayatan Al-Bazzi an Ibni Katsir. Maka sebelumnya siapa Ibnu Katsir dan dari mana? Ibnu Katsir Al-Makki. Dia bernama Abdullah Ibnu Katsir, dan dia adalah termasuk dari tabi'i shagir. Maka Ibnu Katsir sanadnya kepada Nabi, dia belajar kepada Abdullah Ibnu Sa'ib Al-Makhzumi, dan Abdullah Ibnu Sa'ib Al-Makhzumi belajar kepada Ubay Ibnu Ka'ab dan Umar Ibnu Al-Khattab, yang mana keduanya meriwayatkan dari Nabi. Dan juga Ibnu Katsir dari gurunya, dari Mujahid dan Darbas maula Ibnu Abbas. Maka keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay Ibnu Ka'ab dan Zaid Ibnu Thabit, dan Ubay Ibnu Ka'ab dan Zaid Ibnu Thabit mengambil ilmu dari Nabi. Maka di sini Ibnu Katsir Al-Makki, Abdullah Ibnu Katsir, riwayatannya kepada Nabi sangatlah dekat. Dia mempunyai guru yang memang dekat, terutama dari jalan Abdullah Ibnu Sa'ib gurunya, dan Abdullah Ibnu Sa'ib belajar langsung kepada dua sahabat, Ubay dan Umar, dan Ubay dan Umar dari Nabi. Dan periwayatan dari muridnya yang ma'ruf ada dua. Yang pertama Muhammad Al-Bazzi, maka masyhur dengan qiraah Al-Bazzi an Ibni Katsir. Dan murid yang kedua Ahmad yang dilaqabi dengan Qumbul an Ibni Katsir. Maka dari Ibnu Katsir yang masyhur riwayat Al-Bazzi dan riwayat Qumbul.
Yang keduanya hanya perbedaan sedikit. Intinya adalah periwayatan dari Ibnu Katsir. Kemudian di pelajaran hari ini, sebelum kita masuk kepada suratul Insan dari qiraah Ibnu Katsir, maka di sini pelajaran yang paling penting pada hari ini juga adalah kita akan memberikan bagaimana usul qiraah dari Ibnu Katsir, sehingga kita bisa membedakan riwayat Ibnu Katsir dengan riwayat Waras an Nafi', dengan riwayat Al-Kisai, dengan riwayat As-Susi an Abi Amr, dan juga riwayat Khalad dan Khalaf an Hamzah. Maka kita bisa mengetahuinya dengan jelas dengan mempelajari dari usul qiraah tersebut. Maka tulis usul qiraah Ibnu Katsir yang pertama. Dia intinya bukan dari pemikiran dia, tetapi dari Nabi, dari ucapan Arab. Maka sanadnya tadi sampai kepada Nabi dari berbagai sahabat, terutama dari Ubay ibnu Ka'ab, dan juga dari Umar, dan juga dari Ibnu Abbas dan Zaid ibnu Thabit. Maka usul dari qiraah Ibnu Katsir yang pertama, pembahasan mad silah. Maka usul dari qiraahnya tentang mad silah, dan mad silah apa itu jika kita kembali kepada ilmu tajwid. Mad silah adalah ha ad-dhamir, seperti minhu, lahu, fihi, rusuluhu, istafahu, semua domir-domir yang mana menunjukkan kepada domir dia. Maka dia adalah domir ghaib, al-madmumah, lahu, minhu, au maksurah, seperti fihi, maka hi maksurah, lahu dhammah. Maka Ibnu Katsir berbeda dengan jumhur yang kalian pelajari dari tajwid Hafiz an Asim. Maka Ibnu Katsir menjadikan mad silah ha biwawi idza kanat madmumah wa biya idza kanat maksurah, sawa'un sabaqaha sakin am mutaharrik. Maka mad silah yang diinginkan oleh Ibnu Katsir berbeda dengan mad silah yang syaratnya disebutkan di tajwid yang kita pelajari dari Hafiz an Asim. Maka syarat mad silah, baik itu al-kubra ataupun as-sughra, disyaratkan sebelum dan setelah harus mutaharrikan. Itu menurut tajwid yang kita pelajari dari Hafiz an Asim. Adapun qiraah dari Ibnu Katsir tidak apa-apa meskipun sebelumnya sukun. Maka misalnya aqaluhu, maka aqaluhu, dan juga fihi, maka panjang hi mad silah, padahal sebelumnya ya sakinah, fihi. Maka ini di tajwid dari Hafiz an Asim tidak mad silah. Dzalikal kitabu la raiba fihi, misalnya, maka dibaca fihi. Adapun qiraah Ibnu Katsir fihi. Kenapa? Karena ya sakinah tetap menyebabkan dia itu fihi, maka ya sakinah tetap menyebabkan dia itu mad silah. Adapun di qiraah jumhur fihi
ya sudah dibaca fih. Tidak ada ha mad silah. Namun bagi qiraah Ibnu Katsir fihi dibaca fihi, fihi. Dan juga aqaluhu, aqaluh. Kalau di qiraah Hasan Asim tidak ada mad. Namun di qiraah Ibnu Katsir aqaluhu, hu ada mad. Meskipun wawunya sakinah sebelum ha. Maka ini dinamakan dengan as-silah dari mad idza kana al-harf alladhi yaliha sakinan, maka dihukumi dengan mad silah. Lalu prakteknya kita telah masuk kepada permasalahan surat Al-Insan. Maka kita berikan prakteknya di sini, masuk kepada usul dan prakteknya, agar di saat kita membaca sesuai dengan qiraah Ibnu Katsir pada surat Al-Insan, maka ayat di dalam surat Al-Insan ini sudah dijadikan qiraah sesuai Ibnu Katsir. Maka untuk contoh di dalam ucapan Allah yang telah kita pelajari di ayat pertama ataupun di ayat-ayat yang terdahulu, di ayat yang ketiga, nabtalihi faja'alnahu. Maka lihat kalimat di ayat yang depan. Maka disebutkan di sini, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu. Di sini dalam keadaan mad. Kembali kepada nabtalihi. Lihat kalimat nabtalihi. Maka di dalam tajwid Hasan Asim tidak ada mad silah. Karena sebelum ha dia huruf sakinah yakni ya. Dan juga faja'alnahu dibaca qiraah Hasan Asim faja'alnahu. Hu-nya tidak ada mad silah. Namun bagi qiraah Ibnu Katsir faja'alnahu ada dua harokat mad. Maka ini contoh di ayat yang kedua, nabtalihi faja'alnahu, dua harokat setelah mad silah. Dan mad silahnya di sini meskipun ya sakinah sebelumnya, nabtalihi, dan juga ada alif sakinah faja'alnahu. Fahimtum? Maka di sini dua mad silah. Maka ini usul dari qiraah Ibnu Katsir. Setiap kalian dapati di berbagai ayat dari surat yang mana dia itu dalam keadaan mad silah, dan mad silahnya di sini adalah sebelumnya sakinah, maka dia mad tabi'i. Nabtalihi faja'alnahu, seperti itu. Kemudian usul yang kedua yang telah kita lewati juga, mim al-jama'. Maka bagaimana gambarannya? Wasala Ibnu Katsir mim al-jama' dengan waw madmumah. Disambungkan mim al-jama' dengan waw al-madmumah indal wasl, dan disukunkan indal waqf. Maka mim al-madmumah di sini perlu diperhatikan mim apa? Mim al-jama' yang masuk kepada domir seperti goib hum.
ataupun mukhatab kum ataupun antum. Maka misalnya hum ataupun majrur menjadi him di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Maka mungkin tadi atau kemarin kita baca dengan qiraah Ibnu Katsir Al-Fatihah, kita baca siratal ladzina an'amta alaihimu, seperti itu. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Syahidnya alaihim, maka dijadikan mim al-jama' dhammah dan dijadikan waw menyambung setelahnya. Idan wasala Ibnu Katsir mim al-jama' biwawi madmumah alaihimu. Itu di Al-Fatihah misalnya. Atau misalnya di Al-Kafirun, antum menjadi antumu, seperti itu. Maka semua domir mim al-jama' hum, kum menjadi kumu, dan mimnya harus mim jama'. Perhatian, kalau mim asli misalnya alam taro, maka jangan dibaca alamu taro. Paham? Karena mim di sini bukan mim jamak seperti hum, humu, antum, antumu, bikum, bikumu, alam, alamu. Ya, tidak. Tetapi mim di sini asli dari lam, alam, bukan kum, hum, him. Maka untuk contohnya, tatbiknya di dalam surat Al-Insan banyak, dan diantaranya kita berikan satu saja ucapan Allah, innama nut'imukumu liwajhillah la nuridu minkumu jazaan. Syahidnya nut'imukumu liwajhillah la nuridu minkumu jazaan. Maka nut'imukum itu qiraah jumhur. Adapun bagi Ibnu Katsir mim al-jama' wasala ma'al wawi. Jadi tidak ada sukun. Tapi nut'imukumu liwajhillah, jumhur membaca nut'imukum liwajhillah, nut'imukum